Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bahwa kami Tuhan untuk senantiasa mengingat bahwa hidup yang Kau anugerahkan kepada kami itu memiliki tujuan yang daripada-Mu, yang ilahi, yang daripada-Mu Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan, buat kami mengejar apa yang Kau mau, biar nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau beri kami hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Kali ini saya akan share tentang gereja yang memerintah. Kalau saya bicara gereja, itu saya bukan bicara soal denominasi, tetapi bicara tentang kita yang sudah lahir baru, ya, yang lahir baru. Saya selalu menegaskan yang lahir baru. Nah, gereja yang memerintah itu adalah sebuah gereja, katakanlah sebuah gereja lokal. Makanya saya sangat bersuka cita untuk kalau ada doa 24 jam di mana semua denominasi berkumpul menjadi satu. Karena yang perlu itu bukan orang-orangnya tapi kesatuan roh, ya, kesatuan roh. Nah, sebuah gereja yang dibangun sesuai dengan pola surga. Sesuai dengan pola surga. Cek diri kita masing-masingnya. Nah, itu berfungsi sebagai pusat kegerakan dan aktivitas ilahi. Jadi aktivitasnya yang dari Tuhan, bukan agamawi. Sekarang kita perhatikan ya, sesuai tidak dengan pola surga. Apakah ada kegerakan? Apakah ada aktivitas ilahi yang bukan keagamaan, ya? Jadi gereja itu memiliki posisi rohani seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa gereja itu selalu berkemenangan. Nanti ada ya, gereja memiliki posisi rohani di mana selalu berkemenangan. Jadi tidak ada gereja yang kalah. Seperti yang tempo hari saya katakan bahwa yang mengalahkan dunia adalah orang percaya yang memiliki iman bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Mengalahkan dunia berarti berkemenangan. Jadi kita yang punya iman itu mestinya berkemenangan, mengalahkan dunia, ya. Terus kita ini harus memperluas pengaruh kerajaan surga. Kita harus punya pengaruh. Kemana kita pergi harus ada pengaruh kerajaan surga. Jangan sampai kita hidup jadi batu sandungan. Orang Kristen model begini. Jangan sampai, belajar. Memang namanya juga orang jatuh bangun. Tapi orang benar itu jatuh 7 kali, dia akan bangun kembali, ya. Terus kita akan belajar bagaimana cara menguasai atmosfer rohani. Maksudnya gereja itu mengerti bagaimana menguasai atmosfer rohani. Misalnya begini saudara, ketika saudara masuk di dalam suatu komunitas, saudara bisa merasakan kok suasananya gak enak. Nah, itu atmosfernya gak enak gitu ya. Terus kalau saudara masuki suatu tempat, ya, waktu dulu pasti semua orang ngalamin. Masukin suatu tempat atau rumah atau apa, kok suasananya seperti ini. Nah, itu sudah rohaninya nggak enak. Nah, kita nih harus mengerti gitu ya. Terus kita nih harus bisa membuat sorga terbuka. Open heaven itu harus selalu ada. Bersyukur kita berdoa untuk kota kita supaya ada open heaven. Jangan sampai awan gelap. Awan gelap itu menutupi doa-doa orang kudus. Awan-awan gelap. Kalau kita lihat sekarang kan kayaknya tuh mendung melulu, ya. Mendung melulu gitu, ya. Nah, kalau kita ngerti bahwa itu adalah awan-awan gelap, itu membuat kita terhalang. Kita harus
Kita harus sadar bahwa kita memiliki Tuhan Yesus, Master of Breakthrough, Baal Perasim. Kita harus tembus kuasa yang kegelapan yang ingin menekan akan atmosfer yang ada. Kita harus belajar saudara. Saya juga belajar, cuma saya lagi terus belajar bagaimana, karena saya ingat waktu dulu nih, waktu saya masih ada di gereja yang lama, saya itu kalau ngikutin ibadah gitu ya, kalau ngikutin ibadah tuh saya serius. Dimana kalau ada hal-hal profetik dilakukan, terutama pada waktu menjelang Paskah, saya serius. Maksudnya saya tuh menghayati gitu tuh. Padahal waktu itu kan nggak ngerti profetik gitu ya, tapi saya tuh ngikutin terus. Saya seneng gitu. Nah, setelah saya lahir baru, nah saya juga mengerti, dan hati saya nih ketika saya mendengar sejarah gereja, hati saya nih bangun. Tuhan kayak apa sih yang Tuhan mau itu, apa sih gitu. Saya tuh dipanggil buat, tadinya bukan orang percaya, terus saya menjadi orang yang percaya, lahir baru. Nah, pasti Tuhan ya punya tujuan. Apa? Saya tadinya nggak ngerti. Jadi semua yang ada istilahnya arti kata secara hurufiah, saya pokoknya tangkap aja. Saya cuma mengingat satu, Maria menyimpan itu semua di dalam hatinya. Nanti suatu saat pasti Tuhan bukakan gitu ya. Saya selalu pikir gitu, pokoknya tak simpen gitu ya. Nah, kita juga harus menyadari gereja itu bukan sekedar aktivitas keagamaan. Banyak orang cukup senang kalau sudah melayani. Banyak orang tiap hari datang di dalam suatu pertemuan, tapi sekedar dia datang, duduk dan dengar, dan tidak mempunyai pengaruh kerajaan surga. Tidak mempunyai satu hati yang tergerak untuk melakukan sesuatu yang dari Tuhan. Nah, itu harus diterobos. Kita cek hidup kita, jangan seperti itu. Kita harus mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, destiny ilahi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Karena visi Tuhan itu sesungguhnya gereja itu adalah pusat pemerintahan surga di bumi. Waktu dulu KKR di Bahtera kan ada surga menyentuh bumi. Waduh, surga menyentuh bumi, pikir saya. Surga menyentuh bumi. Kehendak Tuhan di surga jadilah di bumi juga ya. Jadi di bumi seperti di surga. Tapi kita harus tahu pemerintahan surga itu ada di bumi dan harusnya ada di dalam gereja Tuhan, di dalam orang-orang yang tahu tentang pemerintahan yang sesungguhnya. Haruslah pemerintahan yang dari surga, sehingga semua orang baik mengerti atau tidak, orang itu merasakan sesuatu ini enak, itu enak, nyaman, tentrem, damai, happy itu ya, saling satu sama lain saling mengerti. Enggak, sebab apa? Dunia tuh dikuasai oleh si jahat, tapi kita ingat Yesus tuh sudah menang. Tinggal kita memproklamirkan kemenangan itu, dan kita tahu bahwa kita sudah menang dan kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi benar-benar kita akan selalu berkemenangan. Kita akan terus belajar. Saya belajar, saudara saya belajar. Kalau Tuhan bukakan suatu, kita nih terbangkit. Api kita menyala-nyala. Lalu kata Pantekosta, wah itu lagunya. Ada lagu. Api menyala-nyala gitu. Apalah nggak tahu. Saya sering suka nanya sama Pantekosta lagu itu. Biarlah, biarlah rohmu menyala-nyala dan bukan layannya, bukan itu. Ya, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Nah itu harus kita punya, mendidih di hati, mendidih di hati. Kita jangan nyanyinya mendidih di hati, mendidih. Kita mesti ngomong mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ini gelora harus dikeluarkan, saudara. Kalau kita sebagai manusia roh kita ini harus
dibangkitkan, harus menguasai akan jiwa kita, menguasai akan tubuh kita. Jadi jangan sekedar saudara senang nyanyi. Kalau nyanyi aja nggak ada isinya. Tapi kita benar-benar memuji, menghayati. Apalagi kalau penyembahan gitu ya, kita menghayati, kita sedang menyembah Tuhan dalam roh. Kita harus senantiasa menyadari kehadiran Tuhan itu setiap saat. Lagi kita apa, kita tuh harus menyadari Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata, itu harus ingat ya. Kita lihat Matius 16 ayat 18-19. Matius 16 ayat 18 sampai 19 ya. Dan aku pun, Yesus berkata kepada kita semua ya, ini kepada Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yesus mendirikan jemaatku, jemaatnya. Jemaatku itu gereja. Yesus yang mendirikan gereja. Jadi polanya bukan pola manusia. Polanya adalah pola yang ilahi, pola kerajaan surga. Nah sebelumnya kan Petrus kan ditanya, menurut kamu siapakah aku? Engkau adalah anak Allah, Mesias anak Allah. Itu pengakuan. Nah pengakuan dari Petrus, pengakuan, jadi harus ada pengakuan dari kita pribadi lepas pribadi bahwa Yesus sungguh adalah anak Allah. Dia yang turun dari surga, menjelma jadi manusia, jadi sama dengan kita sampai Yesus mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Kita harus percaya. Kalau kita sekedar percaya Yesus juru selamat, ya Yesus menyembuhkan saya, itu gak ada kuasanya. Harus kuasanya itu Injil. Injil itu harus sampai Yesus naik ke surga. Ya kita harus ingat-ingat ya. Jadi itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. Alam maut tidak akan menguasainya. Kuda hitam pun tidak akan menguasai gereja Tuhan. Tidak bisa menguasainya. Dan kita harus ngerti apa alam maut itu gitu. Kita harus tahu kematian itu apa. Kematian itu tidak saja kematian secara jasmani. Kita harus memikirkan kematian roh bisa. Kematian roh tuh, rohnya tuh beku. Ada lagu apa saja beku, dibakar sama api pun beku, tawar. Nah itu kematian roh. Kematian iman juga bisa. Kematian iman, kematian kasih, banyak hal kematian gitu ya. Kematian kalau orang nggak bertumbuh juga itu sama aja kematian, nggak bertumbuh bleger baik gitu ya. Nah kita harus tahu Tuhan Yesus berkata bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Terus kita lihat ya, yang namanya umat jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Kalau dulu saya ngertinya gini, eklesia. Eklesia adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Kalau lagi dulu PA, ingat. Saya juga selalu diingat-ingat itu ya. Nah, eklesia ya. Sekarang kita harus ngerti, eklesia itu memiliki pengertian adalah kumpulan orang yang diberi otoritas langsung. Ingat, ketika kita lahir baru, Tuhan Yesus itu memberikan di firman ngomong gini, sejak bayi-bayi dan anak menyusui engkau sudah diberikan kekuatan. Untuk apa? Untuk membungkamkan musuhmu dan pendenda. Untuk membungkamkan musuh kita. Musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi roh yang selalu pengen merebut kita, mengeluarkan kita dari jalur Tuhan. Nah, tapi Tuhan sudah bilang, Tuhan itu sudah memberikan otoritas ke kita. Tinggal kita mengartikan setiap firman di dalam Alkitab secara roh, jangan secara manusiawi, secara roh, minta dari Tuhan. Makanya roh dengan roh, orang yang lahir baru akan lebih mengerti daripada orang yang sekedar baca Alkitab. Kita harus punya roh kita ini hidup.
Kita harus terima Tuhan Yesus. Ketika Yesus masuk dalam hidup kita, Yesus itu adalah roh, dia itu hidup. Jadi kita punya roh yang hidup. Jadi nyambung gitu tuh. Jangan sampai ada nubuatan, ada pewahyuan, kita cuma terimanya itu secara manusiawi karena pikiran kita belum diperbaharui. Seperti Selasa kemarin saya katakan, pikiran belum diperbarui. Orang yang belum lahir baru, pikirannya belum diperbarui. Tapi orang yang lahir baru, rohnya hidup, pikirannya diperbarui terus, disesuaikan sama firman. Jadi ketika nangkap pewahyuan, ketika nangkap nubuatan bisa cepat nangkap, begitu ya. Nah, eklesia itu orang yang diberi otoritas langsung dari Tuhan. Untuk apa? Kita itu bisa menentukan masa depan. Gereja Tuhan harus bisa menentukan masa depan di komunitas, di daerah, di kota, di bangsa, bahkan dunia. Ya, gereja Tuhan bisa. Karena Tuhan yang ngomong gitu ya. Saya senang sekali lagu yang gini. See your glory. Terus see your glory, see your glory, see your glory come down gitu ya. Praise his name, heaven rain. Tuh bayangin. Semangat sekali kalau nyanyi itu. Heaven rain, surga memerintah. Bukan manusia yang memerintah, surga memerintah. Kita harus berdoa supaya minta surga yang memerintah. Kalau surga yang memerintah, kita akan tenang, kita bisa beribadah dengan bebas, tidak dihalangi oleh segala COVID, tidak dihalangi oleh segala pandemi itu menghalangi kita gitu ya. Surga memerintah, Tuhan biarlah surga memerintah. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan kalau surga memerintah. Buat mata kita bisa melihatnya ya. Jadi kalau kita tahu betapa Tuhan kalau surga memerintah, dan tentunya bukan surga memerintah melalui gereja Tuhan yang ada di bumi, ya. Kita harus menyadari itu ya. Nah, terus kalau kita lihat di dalam Markus 1 ayat 15. Waktu Yesus pertama kali, Yesus sebagai manusia itu melayani, Yesus itu memberitakan Markus 1 ayat 15. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus ngomong apa? Kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu ada tempatnya, ada pemerintahannya, ada rajanya, ada hukum, ada peraturannya, ada ketetapannya. Itu di PA-nya Ibu Nani. Syarat-syaratnya. Kalau suatu kerajaan itu harus ada ininya, harus ada ininya, harus ada ininya. Nah, kita tahu kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus hadir di hati kita. Jadi yang memerintah Tuhan, rajanya Tuhan. Hukumnya ikut hukum Tuhan. Peraturannya, ketetapannya semua Tuhan. Seperti itu, Tuhan itu adalah seperti yang Yesus katakan, kerajaan Allah. Bukan soal makan dan minum, tetapi kuasa dan kasih. Itu kerajaan Allah. Nah, terus dikatakan bahwa gereja yang Yesus lahirkan itu, lembaga pemerintahan kerajaannya itu bukan lembaga keagamawian, bukan keagamaan, bukan lembaga keagamaan. Semua pemerintahannya harus, aturannya harus yang pola surga, harus yang pola surga ya. Kalau kita lihat lagi Mazmur 2 ayat 6. Mazmur 2 ayat 6. Ya, Mazmur 2 ayat 6. Benar. Akulah Tuhan ya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Sion itu gereja Tuhan, ya. Gereja itu Sion. Gunung itu pemerintahan. Jadi Tuhanlah yang telah melantik orang-orangnya di Sion, di pemerintahannya yang kudus. Jadi yang harus melantik Tuhan.
orang-orang lahir, banyak orang yang lahir gitu di dalam Mazmur 8, tak sambung ya, Mazmur 9 ayat 11. Tak sambungnya nanti, Mazmur 9 ayat 11. Bermasmurlah punya saya, bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kalau kita tahu bahwa kita ini adalah gereja Tuhan, maka Tuhan yang bersemayam di Sion, Tuhan harus ada di dalam hidup kita. Tuhan harus ada di dalam hidup kita. Ya, bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ada lagu gini. Kamilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Allah. Jadi hidup kita, tugas kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Allah. Jadi bukan sekedarnya gitu ya, tapi kita harus lebih dari itu ya, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Di sini dikatakan di dalam Mazmur tadi itu Mazmur 2 ayat 6. Tuhan telah melantik orang-orangnya dalam pemerintahan Sion. Di sini saya nggak catat. Nah, di sini Mazmur 87 ayat 5. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Jadi tentang gereja Tuhan, itu orangnya dilahirkan di dalamnya, berarti orangnya lahir baru. Setelah orang itu lahir baru, Tuhan akan membuat dia bisa tegak berdiri. Gimana orang lahir baru? Saya ingat cucu saya, si Kaleb, cucu saya. Kaleb itu nanya, rupanya dia diajarin sama gurunya gitu ya. Dia nanya sama mamahnya, "Mama, kalau Yesus lahir di mana?" "Ya di Bethlehem." "Di mana? Jauh dah." Nggak tahu dia ngomongnya gimana. Kata anak saya, "Jauh." "Enggak, Ma. Yesus itu lahirnya di sini nih, Ma, di sini." Si kecil bisa ngerti Yesus lahir di sini. Mamanya melongo. "Lahir di sini," katanya. Di sini katanya. Dekat, kata si anak tuh. Dalam arti saya, juga ini si guru rupanya udah lahir baru, rupanya dia ngerti bahwa Yesus lahir di sini. Jadi kita tahu bahwa seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Sekarang kalau kita nih, kita kan dikasih tahu bahwa musuh-musuh kita itu diletakkan di bawah kaki kita oleh Tuhan, karena kita ini lebih dari pemenang, karena Tuhan yang berperang bagi kita. Kalau kita lihat Mazmur 110 ayat 2, Mazmur 110 ayat 2 ngomong begini, "Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu." Jadi kita punya musuh kan, yang bukan darah dan daging. Kita bisa memerintahkannya untuk diam, untuk tidak ikut campur. Tadi pagi saya kepleset, saudara. Mau naik mobil, buka garasi, sana sini dalam hati saya, kurang ajar dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi apa-apa, kaki saya, tangan saya gitu ya, enggak terjadi apa-apa ya. Nah, kita harus bisa memerintah di antara musuhmu. Sekarang kalau kita memerintah di antara musuhmu, kita itu harus punya tongkat, punya otoritas. Dan tongkat dan otoritas itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita jadi gereja Tuhan, kalau kita ada di Sion. Karena tongkat kekuatanmu akan diulurkan siapa yang ngasihnya? Tuhan. Ingat, waktu Tuhan akan naik ke surga, Tuhan bilang begini,
kepadamu, kepada murid-muridnya dia bilang, aku memberikan kuasa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menahan semua kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan. Kita harus selalu ingat, walaupun kita lihat faktanya ada ini, ada itu, kita harus selalu ingat supaya kita tidak kehilangan iman kita. Supaya kita tidak kehilangan iman kita. Iman kita jangan dibiarkan padam. Ya, kita harus terus-menerus diingatkan firman yang kita pegang ya. Terus di dalam Mazmur tadi Yesaya, sekarang Yesaya. Kita lihat kalau kita ada dalam kerajaan Tuhan, kalau surga yang memerintah, kita lihat Yesaya 25 ayat 6. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh ya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini, jadi di pemerintahan Sion, di pemerintahan kerajaan Tuhan ini, bagi segala bangsa-bangsa, suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Jadi Tuhan itu akan melengkapi kita dengan kemakmuran yang limpah ruah. Tapi bukan berarti saudara membayangkan makanannya yang bergemuk gitu ya. Waduh bahaya. Bener bahaya. Aduh, saya sumsum saja saya nih. Susu dong. Tapi sumsum gak dola. Anjing saya dikasih sumsum sakit saudara, saya sampai puyeng mikirinnya. Aduh repot pisan gitu tuh. Dikasih tulang yang ada sumsum gitu. Seperti itu. Ya intermezzo pokoknya. Ya, bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Jadi anggur tua disaring endapannya namanya glukolin, namanya ada antioksidannya, difermentasi katanya. Ya, jadi kita itu kalau kita ada di dalam kerajaan Tuhan, kalau kita ada di gereja Sion dengan pola kerajaan Tuhan, ya. Di dalam pemerintahannya itu kita nih pasti diajarkan. Diajarkan apa? Bukan diajarkan sekedar makan minum, tapi kita diajarkan bagaimana menyelesaikan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Jadi kita diciptakan ini punya tujuan. Walaupun cacat, ada orang cacat yang lahir aja tuh, kalau dia bisa menemukan destininya, Tuhan akan buat dia sedemikian hebat. Banyak kan kesaksiannya ya. Nah, kita tahu kita itu diajarkan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan ya. Semua yang ada, agar dari semua yang ada itu kita harus nyadari bahwa hidup kita ini harus dalam standar kerajaan. Istilahnya Bu Ina, Miss Ina itu standar kerajaan. Saya ngangsu standar kerajaan. Standar kerajaannya. Jadi hidup sesuai kebenaran firman. Kalau kita masih punya hidup kita karep dewek, tidak sesuai sama firman, kita jangan mencoba firman yang harus menyesuaikan sama kita. Enggak, setiap firman yang kita ketahui kita sesuaikan hidup kita. Jadi supaya lama-lama kita ini serupa dengan Kristus, serupa dengan Kristus ya. Nah terus caranya lagi ya, kita belajar untuk mendukung atau sehati dengan visi yang Tuhan berikan kepada pemimpin. Jadi kalau kita ada di bawah pemimpin kita, tapi visinya Ibu Nani misalnya, Ibu Nani visinya begini, kita saya kesini, nggak bisa. Kalau kita yang namanya dalam kerajaan Tuhan, kita harus selalu tunduk kepada atasannya. Tuhan ajarkannya seperti itu, dan kita harus mendukung visi daripada pemimpin, supaya apa? Supaya bisa mencapai destiny ya, sehingga kita jadi ada sinergi itu ya untuk mencapai destiny ya. Jadi kita mulai melangkah jadi berkat. Kita udah jadi berkat kan? Udah jadi berkat, tapi jangan sekedar di pelosok-pelosok saja lah, harus lebih dari itu. Dan kita dari jadi berkat ya, mengubahkan kota, mengubahkan komunitas. Saya belum menang untuk mengubahkan komunitas. Di rumah saya di Bahagia masih banyak orang yang main judi, masih banyak situ. Walaupun mereka baik, nggak ganggu, tapi saya nggak suka. Mas saya belum menang atas itu. Ya.
Nah, kita harus juga nyadarin komunitas kita harus diubahkan. Kita kan garam, jadi menggarami ya. Gereja atau pemerintahan Tuhan itu diberi otoritas, diberi tugas oleh Tuhan untuk merancang dan menentukan masa depan kota. Kalau kita, saya bilang kota saja dulu ya, kota dan bangsa ya, di mana gereja itu berada, di mana kita berada, kita yang nentukan, ada kita harus beres, ada kita harus beres, ada kita harus beres. Jadi seperti itu. Kalau saya bersyukur untuk Bahtera, kita kan ada doa pagi kan, serangan fajar, ya, itu ternyata secara roh ya, secara profetik lah, itu roh-roh dari kota-kota, dari provinsi, dari negara, bangsa-bangsa sudah ngumpul. Tapi saya percaya Tuhan Yesus sedang mengawasi kita dan membuat kita tetap berkemenangan, tidak bisa ditaklukkan. Atmosfer rohani yang ada dikuasai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu saja yang saya bisa bagi. Haleluya.